dilibatkan secara bermakna. Buktinya warga datang ke sini ada lebih dari 200 orang menghadap ke Pak Wali dan meminta supaya lokasi ini dipindahkan atau dibatalkan di Taman Ria. Dan terkait AMDAL, kami menemukan bahwa ternyata di kerangka acuan AMDAL ini tidak ada kajian terkait dioksin. Jadi kenapa warga khawatir dengan kanker? Ya memang sangat wajar karena kajiannya memang tidak membahas soal dioksin. Dioksin dan furan ini merupakan senyawa yang berasal dari makanan sampah. Sedangkan kajian yang dilakukan tidak ada proyeksi soal dioksin dan bagaimana baku mutu soal dioksin di lokasi. Nah, itu yang sangat kami sayangkan karena AMDAL ini menjadi patokan bagaimana kedepannya soal lingkungan. Kalau seandainya dioksin tidak dianggap sebagai suatu baku mutu, maka ini sangat berbahaya bagi kesehatan warga, khususnya bagi masyarakat yang khawatir akan kanker. Mungkin itu ya, saya kira mungkin AMDAL-nya tidak disetujui untuk izin lingkungannya atau dibatalkan kalau sudah ada. Pertemuannya itu yang kami yang kami catat sebagai pertemuan itu diadakan di tanggal 20 bulan lalu, bulan Juli. Warga dilibatkan, tapi pada saat prosesnya warga memang sepakat atau suara bulat menolak adanya PT SUS di lokasinya. Jadi kalau proses AMDAL-nya mau berjalan sesuai dengan semestinya, seharusnya PT SUS tidak melanjutkan karena warga memang tidak menginginkan keberadaan PT SUS. Ya, dan sangat disayangkan dari hasil setelah itu PT SUS justru melanjutkan kegiatannya dan mereka belum punya izin lingkungan dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi bisa dibilang aktivitas PT SUS di sana itu masih ilegal. Aktivitas apa itu? Mereka sudah melakukan pengeboran sama pengukuran detail-detail. Dan mereka juga membuat kemarin kegiatan-kegiatan pesta 17 Agustus. Ini kemarin sangat kami sayangkan juga karena aktivitas itu justru memecah belah masyarakat. Warga yang menolak PT SUS ditawarkan kamu menang atau tidak kau akan dapat uang. Jadi ada upaya sogok menyogok secara halus. Tapi warga tidak tinggal diam. Warga juga merespon kejadian itu dengan membuat acara 17 Agustus secara swadaya. Kota Makassar menjadi pilihan pertama dalam rangkaian seri Knowledge and Innovation Exchange atau KIE yang digagas oleh Koneksi, yakni inisiatif kolaborasi di sektor pengetahuan dan inovasi yang mendukung kemitraan antara Australia dan Indonesia. Bukan tanpa sebab, penyelenggaraan perdana di Makassar tersebut dinilai mewakili pusat pertumbuhan ekonomi serta kawasan Indonesia Timur. Terlebih, wilayah Makassar mempunyai tantangan sosial ekologis yang beragam, mulai dari kerentanan atas perubahan iklim sampai dengan risiko bencana. Diketahui agenda KIE dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai sektor. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, dan PLT Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN atau Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali. Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias mengungkapkan, rasa bangga atas pelaksanaan KIE di Makassar, terutamanya Australia sangat fokus terhadap Indonesia Timur. Dan tentu persoalan masyarakat bukan persoalan masyarakat sendiri, tapi persoalannya pemerintah secara umum. Naif rasanya. Ratusan warga Tamalan Rea akhirnya turun langsung menemui Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk menyampaikan keresahan mereka atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, atau proyek PSEL PT Sarana Utama Sinergi atau PT SUS, yang berlokasi tak jauh dari pemukiman padat penduduk. Pertemuan berlangsung di Balai Kota Makassar Selasa 19 Agustus, diwarnai dengan penolakan tegas warga. Mereka membawa satu suara meminta agar proyek tersebut dibatalkan atau dipindahkan dari Tamalan Rea. Menurut warga, pembangunan PLTSA akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Apalagi proyek ini direncanakan berada hanya 100 meter dari rumah penduduk serta berbatasan dengan sekolah yang menampung lebih dari 1.000 siswa. Jamaluddin, perwakilan warga Kelurahan Mula Baru, menuturkan, keresahan utama masyarakat adalah dampak jangka panjang yang ditimbulkan.
1.000 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300%. Tidak hanya 1.000 anggota personil dikerahkan, pengaman unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat soal kenaikan pajak tersebut, kata Rayandra pihaknya telah melakukan pemasangan pagar kawat berduri di sekitar kantor Bupati Bone. Terpisah, Ketua PMII Cabang Bone, Zulkifli mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut akan membawa beberapa tuntutan termasuk penolakan kenaikan PBB P2 di Kabupaten Bone. Sementara ini, kata Zulkifli, para organisasi-organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu tengah melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Diketahui sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu, mereka mendirikan tenda dan mengumpulkan logistik untuk menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan PBB 300% dengan mengerahkan 1.000 orang. Sebelumnya diberitakan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman buka suara atas rencana aksi terhadap kenaikan harga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang ada di Kabupaten Bone. Masa aksi demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% berhasil menjebol 3 pintu pagar kantor Bupati Bone. Masa juga melempar menggunakan batu dan air mineral ke arah petugas kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di halaman kantor. Diketahui dalam aksi ini sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu mendirikan tenda dan mengumpulkan logistik untuk menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan PBB P2 sebesar 300% dengan mengerahkan 1.000 orang. Dalam aksi tersebut, massa meminta agar Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, untuk hadir menemui massa hari ini. Namun hingga saat ini Bupati belum datang menemui massa. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendekatan persuasif agar massa tetap tenang dan melakukan aksi dengan aman dan damai. Hingga saat ini, massa masih terus bertahan di depan kantor Bupati Bone sambil melakukan orasi secara pergantian atas penolakan kenaikan PBB 300% dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sejumlah kendaraan taktis telah disiagakan di dalam halaman kantor Bupati Bone dan sebanyak 1.000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Salah satu personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Bone terkena lemparan hingga mengakibatkan luka yang cukup parah di bagian kepala dan mengeluarkan darah akibat aksi unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300%. Dalam pantauan aksi unjuk rasa ini berakhir bentrok antar personil pengaman dan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu terdiri dari mahasiswa dan masyarakat setempat. Tak hanya itu, setelah massa aksi berhasil menjebol pagar kantor Bupati Bone dan melempar batu dan botol air mineral, aparat langsung menyemprotkan gas air mata berulang kali untuk membubarkan massa. Hingga saat ini pukul 19.00 WITA, massa masih bertahan untuk menggelar aksi dan telah masuk di halaman kantor Bupati Bone. Mereka diduga akan terus bertahan hingga Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menemui massa aksi. Sebelumnya diberitakan massa aksi demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% berhasil menjebol 3 pintu pagar kantor Bupati Bone. Massa juga melempar menggunakan batu dan air mineral ke arah petugas kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di halaman kantor. Diketahui dalam aksi ini sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu mendirikan tenda dan mengumpulkan logistik untuk menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan PBB P2 sebesar 300% dengan mengerahkan 1.000 orang.